Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 mata kuliah basis data di sini akan menjelaskan tentang UMKM yang kami amati sekaligus dari database dan juga normalisasinya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Rizky Pasha. Yo. Hernando Atta. Perkenalkan saya Raihan Fadilah Baihaqi. Nama saya Rehan Kezal Burahman. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, jadi di PPT kali ini terdapat yang pertama tentang UMKM, kemudian dari penjelasan normalisasi form 1, 2, dan 3. Lanjut. Pertama tentang UMKM sendiri. Start. Lanjut. Jadi yang kami amati adalah usaha Indivapor. Indivapor adalah sebuah UMKM yang bergerak di industri vape atau rokok elektrik. Indivapor menyediakan produk dan layanan berkualitas dalam industri rokok elektronik. Indivapor telah memperoleh reputasi yang kuat di kalangan penggemar vape. Bisnis ini mungkin menawarkan berbagai macam produk vape, termasuk perangkat vape, cairan rokok elektronik atau liquid, aksesori, dan perangkat pendukung lainnya. Lanjut. Mungkin sebelum Ya, sebelum oke, oke. dari normalisasi satu, kita harus mengecek dari database yang belum dinormalisasi sama sekali. Mungkin bisa dibuka berarti dari UNF-nya. Nah, dari UNF sendiri terbagi yang pertama dari 3 data. Yang pertama data pegawai, data produk, dan nantinya ada data transaksi. Di data pegawai berisi dari SSN, yaitu dari nomor pegawai, kemudian dari nama dari pegawai, kemudian ada departemen di mana mereka bekerja, sekaligus di departemen ini nanti ada D-number yang menunjukkan di departemen mana. Kemudian ada juga salary yang merupakan gaji dan hours. Ini hours maksudnya hours, berapa jam mereka kerja dalam seminggu. Selanjutnya di data produk ada P-number yaitu product number, kemudian ada name-nya, ada type number, price, dan stock. Di sini yang mereka jual ada 3 garis besar yaitu liquid, kemudian aksesoris, dan juga device-nya. Terakhir dari data transaksi ini berisi kalau misalnya nanti kita mau membeli dan apa yang tercetak di stroke. Nah, ini yang tercetak di stroke. Yang pertama ada on number atau order number, kemudian dari product name, ada product number, quantity, price, subtotal, dan juga grand total. Lanjut bisa ke normalisasi satu, mungkin jelaskan dulu. Oke, selanjutnya untuk normalisasi satu atau satu NF. Oke. First normal form adalah salah satu tahapan normalisasi dalam desain basis data. Ini mengacu pada aturan dan kondisi dasar yang harus dipenuhi oleh tabel dalam basis data agar dianggap sudah dalam bentuk yang ternormalisasi. Prinsip utama dari satu NF adalah bahwa setiap sel dalam tabel harus berisi nilai atomik, yang berarti setiap sel tidak dapat berisi beberapa nilai atau berisi daftar nilai. Berikut adalah beberapa aspek utama dari satu NF, yaitu setiap sel dalam tabel harus berisi nilai tunggal atau non-multivalued, yang berarti tidak ada sel yang berisi sejumlah nilai atau daftar nilai. Lalu, setiap kolom dalam tabel harus memiliki nama yang unik, setiap baris dalam tabel harus unik, dan harus ada kunci primer yang dapat mengidentifikasi setiap baris secara eksklusif. Dengan memenuhi prinsip ini, satu NF membantu mengurangi redundansi data dan memudahkan manipulasi data dalam basis data. Oke, langsung saja kita lihat ke datanya. Oke, berikut adalah data dari satu NF yang dimana hampir sama dengan data yang sebelum dinormalisasikan tersebut. Yang dimana ini sudah terdapat kode unik dari setiap produk, eh, dari setiap tabelnya. Yang pertama ada SSN, product number, dan juga order number. Untuk data pegawai dan data produk mungkin hampir sama dengan UNF. Tapi untuk data transaksi yang di mana bentuk pertama ini tidak boleh adanya multi value,
Jadi pada order number ditambahkan angka 1 di di tabelnya. Dan selebihnya sudah sama. Sudah benar. Oke, mungkin bisa lanjut ke 2NF. Dua NF atau second normal form adalah tahapan normalisasi yang lebih tinggi dalam desain basis data daripada satu NF. Prinsip utama 2NF adalah memastikan bahwa setiap atribut non-kunci dalam tabel bergantung secara penuh pada seluruh kunci utama atau primary key, dan tidak ada atribut non-kunci yang terkait hanya dengan bagian dari kunci utama. Ini membantu menghilangkan anomali data yang mungkin muncul ketika sebuah tabel memiliki atribut yang sebagian bergantung pada kunci utama dan sebagian lagi tidak. Nah, berikut adalah contoh data. Pada yang kedua ini udah mulai nampak perubahannya. Kalau yang pertama tadi itu SSN-nya masih tergabung jadi satu untuk di data pegawainya. Nah, untuk di data produk ini juga udah mulai berubah, yaitu PIN number-nya. Dan untuk di data transaksi itu yang sebelumnya menjadi satu, sekarang udah menjadi dua, dan on number-nya itu udah terpisah juga. Mungkin bisa lanjut ke normalisasi ketiga. Ya, selanjutnya ada normalisasi ketiga. 3NF atau third normal form adalah tingkat normalisasi yang lebih tinggi dalam desain basis data dari first NF dan second NF. Prinsip utama third NF adalah menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut non-kunci dalam tabel. Ini berarti bahwa setiap atribut non-kunci dalam tabel harus bergantung secara langsung pada kunci utama dan tidak boleh ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut lain yang bukan bagian dari atribut kunci utama. Bisa dilihat contoh datanya. Pada normalisasi ketiga ini bisa kita lihat ini adalah normalisasi yang paling tinggi pada umumnya. Perbedaannya dari sebelumnya adalah di sini SSN SSN dengan salary itu hanya sendirian, SSN dengan hours itu hanya sendirian. Lalu di number di sini juga menjadi key untuk departemen. Lalu untuk tipe data produk P number dengan price, dengan P number dengan stok itu sudah dipisah. Lalu T number di sini juga sudah menjadi key untuk type. Lalu untuk data transaksinya kurang lebih sama. Oke, mungkin dari presentasi kami hanya itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.